Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yakini apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu semua gara-gara dosa kita. Ketika kita diuji, itu justru tanda Allah sayang sama kita. Mengapa? Aku ampuni semuanya dan aku tidak peduli berapa banyak dosamu. Buat apa? Seandainya ada kekurangan dalam ibadah kami, ikhlas kami, khusyuk kami, ya Allah ampunilah. Karena kita semua, tidak ada yang bisa sempurna ibadah. Sehebat apapun, tidak bisa sempurna ibadah. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Makanya kita selalu berdoa. Dan salah satu doa yang tidak disukai oleh syaitan, makanya jangan berhenti dalam sujud. Habis subhana rabbiyal a'la. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Waliyus salihin. Wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. As-sadiqul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah, syukurillah, masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan dan umur kita bisa berduduk sama-sama di majlis ilmu. Yang semoga insyaAllah majlis ini menjadi saksi baik bagi kita semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini saya sedikit membahas suratul Saf. Surah 61 ayat 8, 9, 10, 11 dan 12. Tolong bisa dihafalkan atau bisa digaji ulang nanti kalau sudah di rumah masing-masing. Suratul Saf, surah nomor 61 ayat 8, 9, 10, 11 dan 12. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. صدق الله. Siapa yang berkenan baca terjemahan? Silahkan. Nih, mic-nya.
Surah As-Saff, surah 61. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut ucapan-ucapan mereka. Tetapi Allah tetap menyempurnakan cahayanya meskipun orang-orang kafir membencinya. Dialah yang mengutus Rasulnya. Sabar. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Satu-satu. Kita mau masuk surga tapi satu-satu. Ini ayat 8, berita gembira bagi kita umat Islam. Setiap umat ini menghadapi ujian, saya selalu ingat meyakinkan hati saya dengan ayat ini. Semua ujian ini bakal berlalu. Kehinaan-kehinaan yang dihadapi oleh umat Islam akan berlalu. Sebagaimana ada masa ketika umat Islam menjadi umat yang termulia, umat yang tertinggi, umat yang menjalani hukum adil, umat yang bersatu, dan sekarang kita menjadi umat yang berpecah belah, bermusuhan di antara kita, dan tidak mungkin ada keberanian mengumumkan Al-Quds menjadi ibu kota Israel karena beliau tahu umat Islam berpecah belah. Mereka memang takut jumlah umat Islam bukan sedikit, hampir 2 miliar. Tapi mohon maaf, bagaimana keadaan 2 miliar ini? Barangkali separuh dari 2 miliar tidak salat. Separuh dari 2 miliar ini tidak mengerti agama. Jadi mereka tahu keadaan kita. Makanya keberanian yang ada terhadap umat Islam itu ada sebabnya. Beda dari zaman Rasul, zaman Sayyidina Abu Bakar, kemudian zaman Sayyidina Umar dan seterusnya para sahabat. Ketika mereka sebelum bermacam-macam terhadap Islam berfikir 1000 kali. Kira-kira apa yang akan terjadi? Apa ini, apa itu? Apakah bisa enggak kita lawan umat Islam? Bisa enggak kita kalahkan umat Islam? Berfikir 1000 kali. Tidak mudah proses untuk menghadapi umat Islam. Tapi sekarang paling gampang proses untuk menghadapi umat Islam. Makanya semua ujian yang kita hadapi, kelemahan umat Islam itu sebenarnya sebab kita. Tidak ada urusan politik, tidak ada urusan. Dan selalu saya sampaikan, jangan ada yang harap pemerintah semua negara Islam, pemerintahan negara Islam untuk merubah keadaan. Jangan harap. Hanya kita berdoa, ya Allah berilah kepada kami pemimpin yang taqwa dan adil. Itu saja. Tapi menunggu seorang yang menguasai pemerintahan untuk merubah, jangan. Kita hanya menunggu janji Allah Subhanahu wa taala melalui ayat ini. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Banyak berupaya membadamkan cahaya Islam dari mulut mereka. Sekarang yang memfitnah umat Islam bagi apa? Bagi mulut kan? Caci maki umat Islam pakai mulut. Segala upaya untuk menghina umat Islam, membaca umat Islam. Yang lebih parah, bukan musuh Islam menghancurkan Islam, itu wajar. Musuh Islam menghancurkan Islam, berkeinginan menghancurkan Islam, itu wajar. Tapi yang bahaya, orang Muslim di tengah kita tapi menghancurkan Islam.
Itu yang saya sebutkan munafiqin. Tak jelas arahannya. Apakah dia betul-betul iman atau imannya palsu. La ilaha ula wa la ilaha ula. Allah Subhanahu wa ta'ala gambarkan mereka ini orang munafik tidak bersama mereka ini dan tidak bersama muslim dan tidak bersama yang lain. Tak jelas. Dia bisa jelas sepihak manapun kalau ada kepentingan dan kemaslahatan di situ. Kalau ada kepentingan sama umat Islam, ya dia sama umat Islam. Kalau ada kepentingan sama selain umat Islam, ya dia sama selain umat Islam. Dia tidak punya prinsip. Makanya apapun yang terjadi di Indonesia, di luar Indonesia, menurut saya ini proses ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat Islam. Dan ingat ayat ini, tolong kalau bisa Anda tuliskan dalam sebuah kertas sama terjemahannya, disimpan di dinding kamar. Jadi setiap pagi mau keluar, bisa Anda meyakinkan ayat ini. Allah Subhanahu sudah menjanjikan, apapun upaya mereka, tidak akan bisa membadamkan cahaya Islam. Wallahu mutimmu nurihi. Artinya upaya mereka bakal gagal. Ya barangkali tersinggung perasaan kita, disakiti hati kita, tidak ada apa-apa. Tapi menghilangkan Islam, menghilangkan cahaya Islam, tidak mungkin. Menghilangkan kalimah la ilaha illallah di muka bumi, tidak bisa. Selama masih ada masjid-masjid yang dima'murkan oleh hamba-hamba Allah. Sebagian besar memang tidak salat, tapi alhamdulillah masih ada yang salat. Masih ada yang qiyamul lail. Jangan kita melihat negatifnya, tapi kita lihat positifnya. Dan saya yakin Allah masih melindungi negeri kita Indonesia karena saya kenal banyak jamaah yang suka tahajud malam hari. Banyak yang suka istighfar. Walaupun hanya pas-pasan atau sederhana, tak apa-apa. Sedikit demi sedikit istiqamah lebih baik daripada banyak tapi terputus. Wallahu mutimmu nurihi. Ada satu qiraat, wallahu mutimmun nurahu. Akan Allah sempurnakan cahaya walaupun mereka membencinya. Minggu kemarin baru saya pulang dari Palestina. Bertemu dengan warga di sana, saya keliling dari Al-Quds, kemudian masuk ke beberapa kota. Di mana-mana kita masuk, berbeda kota ada berbatasan, seperti memasuk beda negara. Ini ada bagian di bawah pemerintahan Palestina, ada bagian di bawah pemerintahan Israel. Kalau masuk kepada kota yang di bawah kekuasaan pemerintahan Palestina, jauh lebih mudah, lebih enak proses. Tapi kalau kita balik, masuk dalam kekuasaan Israel, aduh minta ampun. Proses diperiksa, dicek, di macam-macam. Begitu saya memperhatikan keadaan saudara kita di sana. Alhamdulillah, program Al-Quran berjalan. Masjidul Aqsa ma'mur luar biasa. Ketika saya membawa jamaah kemudian masuk, karena Masjidul Aqsa kan ditutupi, dia kan di bawah atau di dalam sebuah kota tua disebutkan, kota tua. Dan zaman dulu kalau kota-kota tua itu kan ditutupi dengan pagar. Hanya ada pintu-pintu tertentu yang bisa dilewati. Masuk dari pintu, ketika masuk dari pintu sampai masuk ke halaman masjid cukup jauh jaraknya. Dan disitulah rumah-rumah, tempat tinggal, ada pasar, ada macam-macam. Habis melalui semua pasar dan rumah-rumah, baru ada pintu lagi yang bisa dari situ masuk ke halaman masjid. Dari pintu terakhir yang masuk ke halaman masjid, ada petugas Israel yang menjaga. Dari jam 2 jamaah datang mau salat tahajud di Masjid Aqsa, tidak dibuka. Sampai jam 4 mereka tunggu. Baru jam 4 sebelum azan subuh kira-kira 55 menit baru dibuka.
masuk jamaah. Dari mana-mana ada datang. Dari Turki, dari India, dari Inggris, dari Prancis, dari mana-mana orang datang. Full masjidnya untuk yang tahajud, yang baca Quran. Warga Palestina sendiri yang tua-tua, saya perhatikan. Mereka duluan daripada orang-orang yang berkunjung ke situ. Mereka ahli masjid. Dan Masya Allah ramai, habis salat juga ramai-ramai berkelompok-kelompok membaca, belajar Al-Quran. Semua warga Palestina, yang muda-muda, yang tua-tua. Menunjukkan begitu luar biasa kemakmuran. Walaupun dalam proses yang begitu ketat, tertutup, tidak diberikan mudah untuk bisa berkunjung ke sana, tapi subhanallah, bagaimana kalau kira-kira Palestina merdeka? Bagaimana kalau bebas? Saya yakin jauh mungkin makmur seperti Masjidul Haram, Makkah dan Madinah, di Masjid Nabawi. Dan begitu saya mempertanyakan bagaimana keadaan kalian di sini, ya alhamdulillah aman-aman saja. Yang penting bisa kita dibebaskan untuk beribadah. Mereka tidak punya keinginan lain. Memang sayang sekali pas saya pulang, barulah kejadian yang kita lihat di berita-berita. Aduh, saya bilang, ya Allah, mungkin belum Allah pilih saya menjadi mati syahid. Masih ada berjuangan lagi dakwah di Indonesia. Coba bayangkan kalau bisa kita terpilih mati syahid di tanah suci lagi. Dan jelas-jelas melawan musuh. Tapi saya meyakinkan ayat ini. Karena proses apa yang terjadi di Masjidul Aqsa, sebagaimana dulu Masjidul Aqsa di tangan umat Islam, insya-Allah saya yakin dan percaya akan kembali lagi Masjidul Aqsa di tangan umat Islam. Tapi di masa kapan atau di zaman apa, saya tidak tahu. Mungkin Allah masih menunggu terkumpul kelompok hamba-hamba Allah yang jujur, yang ikhlas, yang dia ucapkan sama dengan isi hatinya. Sekarang mohon maaf, orang-orang suka berbicara macam-macam di belakang, tapi begitu kita menghadap, berubah bicaraannya. Itu namanya, kalau dalam bahasa Arab, Dzul Wajhain, punya dua wajah. Faham tak dua wajah? Di depan kita satu wajah, tapi di belakang kita punya wajah lain. Munafik, na'udzubillah. Yuriduna liyutfi'u nur Allah bi afwahihim, wallahu mutimmu nurihi. Akan Allah sempurnakan agamanya, sempurnakan Islamnya, sempurnakan cahayanya, walaupun mereka membencinya. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat sampai Islam memasuki semua rumah di muka bumi. Rumah dari batu, rumah dari beton, semen, rumah dari kayu, rumah dari daun, rumah dari mana saja, masuknya Islam. Berarti Islam dikenal di mana-mana. Dan itu sunnatullah. Ada hak dan ada batil. Ada kanan, ada kiri, ada surga, ada neraka. Jangan harap semua menjadi ahli surga. Kalau semua masuk surga, terus neraka buat siapa? Ada. Tapi ini kembali kepada amalan kita masing-masing. Memang kita masuk surga karena rahmat Allah. Tapi upaya dan ikhtiar kita, ibadah kita, kerja keras kita, istiqamah kita, Allah juga hargai itu. Kalau masuk surga karena rahmat Allah, darajat di dalam surga sesuai amalan kita masing-masing. Tidak sama darajat orang yang salat tahajud sama yang tidak salat tahajud. Tidak sama. Tidak sama orang yang bersedekah 1,000 sama yang sedekah 5,000. Tak sama. Walaupun sama-sama masuk surga, tapi darajatnya beda. Dan antara satu darajat dan darajat selanjutnya atau di atasnya antara bumi dan langit.
Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha sebagaimana diriwayatkan Imam Muslim, jumlah tingkatan dalam surga Allah sesuai jumlah ayat Al-Quran. Oleh karena itu tidak ada yang lebih tinggi di dalam surga Allah daripada Ahlul Quran. Makanya salah satu sebab saya datang ke Indonesia yang menjadi impian utama saya adalah bagaimana bisa mewujudkan generasi Qurani. Karena saya faham betul manfaat Al-Quran dalam kehidupan di dunia dan manfaatnya nanti di akhirat. Belum lagi setiap huruf dapat kebaikan. Tak ada seperti Al-Quran mendapatkan kebaikan dalam jumlah huruf. Jangankan satu huruf satu kebaikan, satu huruf 10 kebaikan. Alif lam mim bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Cuba bapa ibu ketika salat baca berapa kali suratul Fatihah? Kalau salat fardu 17 kali. Silahkan hitung berapa hurufnya dan berapa kali dikali 10 berapa pahalanya. Apalagi yang di luar salat yang suka baca rutin, apalagi yang hafal. Semua pasti beda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada saya dan adik-adik saya menjadi penghafal Al-Quran, dan ini karunia bagi kami. Inilah yang saya ingin wujudkan di tengah masyarakat Indonesia. Semakin banyak penghafal Al-Quran, berarti semakin masa depan kita akan jadi lebih makmur dan lebih baik. Karena saya yakin keberkahan Al-Quran itu luar biasa. Mohon maaf Bapak Ibu, saya tidak bisa menceritakan betapa berkahnya yang saya dapat dari Al-Quran. Tapi kalau ada ingin merasakan, silahkan anda jadi teman sama Al-Quran. Ada orang berkata, mohon maaf saya orang awam banget, susah baca, susah belajar, susah ini, tidak ada waktu. Masih punya kesempatan untuk beramal. Saya tidak bisa hafal Al-Quran, tapi saya bisa mewujudkan generasi penghafal Al-Quran. Saya tidak bisa baca rutin Al-Quran, tapi saya bisa membina anak yang belajar Al-Quran. Dan Alhamdulillah kita melihat betapa anak-anak kita sekarang di Indonesia banyak yang sudah tunjurum untuk mencintai Al-Quran. Ini kesempatan luar biasa. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yakini apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu semua gara-gara dosa kita. Yang aku herankan, kenapa ketika diuji, kita selalu berkata, Ya Allah, kenapa diuji? Habis ujian, masuk ujian lagi. Selesai ujian, ada masalah lagi. Stres enggak? Boleh saya bertanya, ada yang stres? Angkat tangan. Stres kan? Tak ada yang saya rasakan orang bisa dibilang puas dalam kehidupan. Tak ada yang puas. Pasti ada hal-hal yang membuat kita stres. Cari nafkah, tidak puas. Cari kerjaan, belum puas. Beribadah, belum puas. Bermain-main, belum puas. Dapat penghasilan, belum puas. Tak pernah kita bersyukur dan menikmati apa adanya. Makanya kita merasa stres. Ketika kita diuji, sedang kita merasa diri saleh, merasa diri suka masjid, merasa diri tahajud. Tapi bertanya, kenapa Allah uji saya? Kenapa ujian ini bagi saya berat? Saya belum mampu menghadapinya. Tapi pernahkah ketika kita mendapatkan nikmat, Ya Allah, kenapa saya diberi nikmat? Kenapa saya yang terpilih? Pernah enggak bilang gitu? Hanya dalam ujian aja stres. Tapi kalau pas diberi nikmat, lupa sama Allah. Dan subhanallah, ketika kita diuji, itu justru tanda Allah sayang sama kita. Mengapa? Karena ada dosa-dosa yang belum kita taubat. Allah ingin ampuni dosa tersebut, tapi lewat ujian. Ibu
Kalau lagi kesal sama anak, kadang-kadang suka cupit anaknya. Betul? Walaupun tidak sampai sakit, tapi kira-kira cupitan ibu kepada anak, apa ibu benci anaknya atau sayang? Pasti sayang kan? Sama Allah, kadang-kadang Allah suka cupit kita. Allah bukan menghukum kita. Dan ingat, kalau Allah menghukum kita karena dosa dan perbuatan kita, demi Allah tidak ada manusia yang bisa hidup di bumi. Tolong simpan. Surah 35 ayat 45. Surah 35 ayat 45. Sekiranya Allah berkenan menghukum manusia atas setiap kesalahannya, perbuatannya, niscaya tidak ada makhluk yang mampu hidup di bumi. Ketiduran salat subuh, tub kena hukum Allah. Tertinggal salat jamaah, tub kena hukum Allah. Satu kali bohong, tub kena hukum Allah. Habis kita, habis. Siapa yang tidak berbohong? Siapa yang tidak bersalah? Siapa yang tidak berdosa? Tapi subhanallah, kita berdosa, Allah tutupi dosa kita. Dosa lagi, Allah masih tutupi kita. Dosa lagi, Allah masih berkenan tutup dosa kita. Cuba kalau setiap dosa, bau badan kita. Dosa lagi, tambah lagi bau. Dosa lagi, keras lagi baunya. Berani enggak keluar dari rumah? Begitu dia, bau, dosanya banyak itu orang. Malu kan? Tapi subhanallah, Allah berkenan menutupi. Betapa banyak dosa, berkali-kali kita dosa, masih Allah tutupi. Tapi subhanallah, begitu kita bertaubat, Allah ampuni semuanya. Makanya taubat dan istighfar termasuk salah satu amalan yang membuat syaitan kesal. Tahu enggak syaitan kesal kenapa? Kan digoda syaitan kan? Proses syaitan menggoda kita sebentar atau lama? Ya lama sampai kita jatuh dalam dosa. Digoda sampai syaitan, subhanallah, syaitan salah satu makhluk yang tidak pernah putus asa. Beda sama manusia sekarang. Sebentar aja berusaha sedikit putus asa. Gagal, tidak berhasil. Kalau syaitan menggoda kita sampai titik terakhir nafas ruh keluar, baru dia berhenti. Tak akan berhenti menggoda manusia sampai dia meninggal. Tapi apa yang membuat syaitan kesal? Habis dia sudah berkali-kali berupaya, bertahun-tahun membuat kita jatuh dalam dosa, dia merasa diri bangga dan senang karena berhasil menggoda manusia. Tapi begitu manusia sadar dan ingat Allah, malu, beristighfar dan taubat, kata Allah, aku ampuni semua dosamu. Kata syaitan, capek deh. Makanya syaitan tak senang taubat dan istighfar. Dan itulah karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman di hadis Qudsi, Ya ibn Adam, law balaghat dhunubuka anana as-sama' thumma astaghfartani laghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Hei anak Adam, kalau dosa-dosamu sampai lapisan langit. Mohon maaf, kalau kumpulkan semua dosa manusia, belum tentu sampai ke lapisan langit. Apalagi dosa satu orang. Tak mungkin bisa sampai. Tapi kata Allah, seandainya dosa seorang di antara kalian sampai ke lapisan langit, kemudian kamu beristighfar, taubat, memohon ampun kepada aku ampuni semuanya dan aku tidak peduli berapa banyak dosamu. Itu kata Allah di hadis Qudsi. Betapa luas dan besar karunia ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh kerana itu, menurut saya orang yang tidak mohon ampun kepada Allah, dia sombong. Dosa, istighfar. Mohon maaf, ada yang suka bertanya, gimana kalau dosa lagi? Ya istighfar lagi. Terus ulangi lagi dosa, ulangi lagi istighfar. Dosa lagi, istighfar lagi.
selama anda tidak bosan beristighfar, Allah tidak bosan mengampuni dosamu. Wajar kita manusia mohon maaf dosa. Besok dosa, lusa dosa, dosa lagi. Dan tidak akan berhenti. Jangan anda berfikir, ada satu saat nanti, insya Allah saya akan jadi hamba yang tidak berdosa. Jangan harap. Itu malaikah. Makhluk yang Allah ciptakan tidak boleh berdosa. Siapa? Malaikat. Kita harus berdosa. Harus berdosa. Dosa besar, dosa kecil, dosa sengaja, dosa tidak sengaja. Yang penting harus berdosa. Dosa kadang-kadang kita menyakiti perasaan orang tua, tapi kita tidak sadar. Membuat orang tua sakit hati. Itu dosa, walaupun kita tidak sadar. Tertulis di buku amal kita dosa. Tapi kita istighfar. Terus beristighfar. Allah ampuni. Dosa-dosa yang kita ingat maupun dosa-dosa yang kita lupakan. Makanya jangan berhenti beristighfar. Istighfar bukan hanya untuk dosa dan maksiat, dalam ibadah pun kita tutupi dengan istighfar. Buat apa? Seandainya ada kekurangan dalam ibadah kami, ikhlas kami, khusyuk kami, ya Allah ampunilah. Makanya habis kita salat, bilang apa? Astaghfirullah. Ada orang bilang, kok istighfar? Memang kamu lagi dosa ya? Istighfar bukan untuk dosa saja. Ibadah pun butuh istighfar. Karena kita semua, tidak ada yang bisa sempurna ibadah. Sehebat apapun, tidak bisa sempurna ibadah. Mau dia ustaz, mau dia habib, mau dia siapa, tidak bisa sempurna ibadah. Manusia punya kemampuan terbatas. La yukallifullahu nafsan illa wus'ah. Makanya kekurangan kita tutupilah dengan istighfar. Dan habis Allah memberikan berita gembira, Allah memberikan tawaran. Silakan. Kita tutupi dengan tawaran Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar untuk memenangkannya di atas segala agama, meskipun orang-orang musyrik membencinya. Atas segala agama. Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Agama di sisi Allah adalah Islam. Jangan ada yang salah kira ada agama lain yang bisa dikatakan bukan Islam. Semua agama Islam. Tapi istilahnya ada Islam tahap pertama yang dibawa Nabi Musa. Dan wahyu Taurah. Pengikutnya disebut Yahudi. Yahudi bukan agama. Tapi pengikut disebut Yahudi. Kemudian tahap kedua, Islam kedua yang dibawa Nabi Isa. Diwahyukan lewat Taurah. Lewat Injil. Begitu selesai tugas Nabi Isa, datanglah Nabi Muhammad SAW membawa Islam. Makanya pengikutnya disebut, kalau pengikut Nabi Isa disebut Nasara atau Hawariyun. Kemudian pengikut Nabi Muhammad SAW disebut Muslimun. Orang-orang yang terdekat sama Rasulullah SAW disebut sahabat. Sebagaimana Nabi Isa mempunyai orang terdekat disebut Hawariyun. Nabi Musa mempunyai orang terdekat disebut Bani Israel. Tapi tidak semua pengikut Nabi Musa Bani Israel. Ada juga yang di luar Bani Israel. Buktinya apa? Semua para Nabi dan Rasul, silahkan baca Al-Quran. Semua Nabi dan Rasul, dakwahnya satu. La ilaha illallah. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik kata, khairu ma qultu, ana wan nabiyuna qabli, la ilaha illallah, wahdahu la syarika lah.
lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebaik-baik kata yang aku sampaikan dan bara nabi-nabi yang sebelumku, la ilaha illallah. Itu semua dakwah mereka. Sampai Rasulullah SAW bersabda, "Lau kana Musa ibnu Imran hayyan lama wasi'ahu illa an yattabi'ani." Kalau Nabi Musa masih hidup sampai sekarang, dia punya kewajiban untuk mengikuti ajaranku. Wasiat Nabi Yaqub ketika dia menghadapi sakratul maut kepada keturunannya dan anaknya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala gambarkan di suratul Baqarah, "Am kuntum syuhada idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di." Ketika Nabi Yaqub bertanya kepada anaknya, "Apa kalian sembah kalau aku meninggal? Setelah aku kalian ke mana?" Qalu, mereka anaknya menjawab, "Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq." Nabi Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Kami bersembah kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa, dan kami semuanya Islam. Wa nahnu lahu muslimun. Di surat Ali Imran, Allah gambarkan ketika kelompok dari Yahudi dan kelompok dari Nasrani berdebat tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata orang Yahudi, Nabi Ibrahim adalah golongan kami Yahudi. Kata Nasrani, Nabi Ibrahim bukan Yahudi, tapi dari kalangan kami orang Nasrani. Allah turunkan Al-Quran, "Ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan, walakin kana hanifan muslima." Islam. Wa ma kana minal musyrikin. Semuanya Islam. Qulu amanna billah wa ma unzila ilayna wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum. Kami tidak pernah membedakan antara nabi-nabi yang lain. Semua sama, semua nabi utusan Allah dan semua nabi menerima wahyu dari Allah, dan yang terbaik di antara mereka adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengajak ahlul kitab, "Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa." Kalimah yang mensatukan kita, la ilaha illallah. Kalimah sawa. La na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Fa in tawallaw, kalau mereka menolak, tak mahu, fa in tawallaw faqulu inna muslimun. Kita Islam. Kalau kalian menolak, ya sudah, biarkan aja. Betapa banyak ayat-ayat yang menunjukkan Islam dari zaman Nabi Adam. Cuman yang berbeda isi syariahnya, proses beribadah. Kalau zaman dulu tempat ibadah memang ada tempat tertentu, tidak bisa di mana-mana salat. Makanya ketika mereka di zaman Nabi Musa diganggu Fir'aun dan pasukannya dan diancam, mereka diperintahkan oleh Allah, salatlah kalian di rumah masing-masing dan jadikan rumah kalian adalah kiblah buat kalian. Maksudnya tempat salat. Padahal di ajaran mereka tidak boleh salat di rumah. Ada tempat khusus buat salat. Tapi begitu datang Islam, membuka seluas-luasnya. Alhamdulillah, salah satu kekhususan untuk umat Nabi Muhammad SAW, diberikan bumi menjadi bersih dan boleh menjadi tempat salat. Mau di masjid, mau di jalan, di musalla, di parkir, di terminal, asal tempatnya bersih, bukan sejadahnya. Tak ada air, tayamum. Tayamum dari mana? Apakah harus padang pasir Arab Saudi? Aduh, capek dong. Dari mana mau bawain pasir Saudi nanti? Alhamdulillah, kata Rasulullah SAW,
wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Allah jadikan bumi ini tempat bersih dan tempat salat. Jadi di mana-mana bisa kita tayammum, asal kita sudah tahu tempat ini bersih. Subhanallah, ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Cuba baca. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Subhanallah. Mau enggak? Ini tawaran dari Allah. Kalau sekarang promo dalam bisnis, beli satu dapat satu gratis kan? Ini kan promo, tawaran. Ini juga tawaran dari Allah. Hei orang beriman. Tapi ini tawaran untuk orang beriman. Artinya yang tidak beriman tidak berlaku tawaran ini. Mengapa Allah memilih orang yang beriman? Karena orang yang beriman dia mengerti apa maksud dan tujuan dari tawaran Allah dan dia percaya akan mendapatkan manfaat. Makanya Allah sebutkan ya ayyuhal. Allah tidak berfirman ya ayyuhan nas, maukah berdagangan yang berhasil yang bisa menyelamatkanmu dari siksa dan azab. Allah tidak sebutkan ya ayyuhan nas, tapi Allah berkata ya ayyuhalladzina amanu. Berarti orang yang beriman, yang mengerti, yang ingin mendapatkan barakah, yang ingin selamat, yang ingin mendapatkan karunia. Dan ketahuilah semua perdagangan ada keuntungan, ada rugi. Tak ada perdagangan yang bisa dibilang jamin. Namanya usaha, ya bisa berhasil, bisa rugi, bisa dapat, bisa tidak dapat. Tapi kalau bisnis sama Allah pasti berhasil. Tak ada rugi kalau sama Allah. Allah menawarkan berdagang bisnis, saya sebutkan bisnis sama Allah. Apa yang kita dapat? Selamat dari siksa Allah, selamat dari siksa neraka, selamat dari siksa kubur, selamat dari keburukan, selamat dari bahaya. Apa yang Allah tawarkan kepada kita? Coba baca. Niscaya Allah mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sebelumnya 11. Yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Ini satu. Apakah anda beriman kepada Allah dan Rasul-Nya? Ini bisnis satu. Jagalah imanmu, karena itu modal. Modal kita dalam bisnis ini iman kepada Allah dan Rasulnya. Rabbana amanna wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asy syahidin. Rabbana innana sami'na munadiyan, yang kita baca di surah Ali Imran, innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum qalu amanna. Di suratul Baqarah آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا. Ketika Allah menawarkan beriman kepada Allah dan Rasulnya, kita jawab sami'na wa ata'na. Ya Allah, lindunilah iman kami, jaga iman kami sampai akhir hayat. Hidupkanlah kami dalam keadaan iman dan wafatkanlah kami dalam keadaan iman. Karena bisa jadi hidup dalam keadaan iman, tapi karena tidak menjaga, bisa na'udzubillah meninggal dunia dalam keadaan tidak beriman. Su'ul khatimah. Makanya kita selalu berdoa. Dan salah satu doa yang tidak disukai oleh syaitan, ya Allah, mohon husnul khatimah. Syaitan tidak suka. Ketika kita berdoa, apa kata syaitan? Ini hamba qad fatin. Fatin artinya hamba ini cerdas. Ketika kita berdoa memohon husnul khatimah, ya Allah, as'aluka husnul khatimah. Atau bahasa kita, ya Allah, aku mohon husnul khatimah.
atau yang kita sering baca, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Apa kata syaitan? Ini hamba cerdas, qad fatin, dia tahu. Karena husnul khatimah itu tanda selanjutnya insya-Allah lebih baik dan aman. Proses kubur, mungkar nakir, bangkit dan hisab aman. Tandanya di situ husnul khatimah atau su'ul khatimah. Makanya jangan berhenti dalam sujud. Habis subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, atau yang kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali. Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Terus lanjut, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Ya Allah, as'aluka husnal khatimah. Atau ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Kalau tidak hafal bahasa Arab, boleh bahasa Indonesia. Ya Allah, aku mohon husnul khatimah. Husnul khatimah bahasa Indonesia sama juga husnul khatimah bahasa Arab. Ini tawaran pertama. Yang kedua, berjihad di jalan Allah. Berjihad. Tapi berjihad ada 2. Kalau tidak bisa dua-duanya, usahakan salah satunya. Tapi kalau iman, tidak bisa pisah. Tak ada yang bisa berkata, aku cukup iman kepada Allah, tak perlu kepada Rasulullah. Tak bisa. Iman kepada Allah dan Rasulnya. Tapi apa yang tawaran Allah dari jihad? Jihad apa? Coba. Berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Harta dan jiwamu. Mengapa harta di sini duluan daripada jiwa? Kenapa Allah tidak sebut ujahiduna bi anfusikum wa amwalikum? Harta baru jiwa. Karena jihad dengan harta itu jauh lebih berat daripada jihad dengan jiwa. Yang kedua, berjihad dengan harta selalu kita bisa, sedangkan belum ada kesempatan berjihad dengan jiwa. Contoh, kalau jihad dengan jiwa, ya tidak ada perang. Di mana ada perang sekarang di Indonesia? Tidak ada perang. Bagaimana kita bisa jihad dengan jiwa? Beda sama orang yang berperang di waktu merdeka Indonesia, melawan jajah. Itu kan jihad. Ketika ulama mengajak umat, ayo bersama-sama. Yang meninggal di saat itu syahid. Karena Rasulullah SAW bersabda, yang membela rumahnya, yang membela kehormatannya, yang membela keluarganya, yang membela hartanya, kemudian dia mati syahid. Makanya itu ada kesempatan jihad. Sekarang kita tidak punya kesempatan berjihad dengan jiwa, menurbankan jiwa kita, menumpahkan darah kita di jalan Allah, tidak bisa. Berarti ada yang kita bisa apa? Jihad dengan harta. Makanya Allah dahulukan daripada jiwa untuk kesempatan. Jihad dengan harta kembali kepada kita dan kemampuan kita masing-masing. Allah berikan banyak, tapi Allah tidak minta semuanya. Coba kalau kita baca Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi, hudan lil muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa mimma dalam bahasa Arab, wa mimma sebagian dari apa yang Allah titipkan. Allah tidak minta semua. Padahal kalau Allah minta semua, kita jawab apa? Sami'na, seharusnya sami'na wa ta'na. Karena ini semua dari Allah, bukan dari kita. Kita hanya usaha, ikhtiar, Allah mudahkan, kita dapat. Berarti dari Allah. Banyak harta, zakatnya berapa? 1 tahun. Bukan 1 bulan. Kalau di Indonesia suka zakat 1 bulan. Namanya zakat bulanan. Tidak ada zakat bulanan. Sedekah bulanan boleh. Contoh, Anda sebagai bekerja, menerima gaji. Ini proses supaya Bapak Ibu mengerti soal zakat.
Anda sebagai karyawan kerja, terima gaji 5 juta. Kalau kita sebutkan angka 5 juta, wajib zakat. Ini kalau disebutkan kata nisab. Nisab sudah mencukupi. Tapi ada syarat yang kedua yang belum terpenuhi di situ. Apa? Haul. Haul 1 tahun. Berarti 5 juta yang anda terima setiap bulan, anda pakai. Belanja, bayar listrik, bayar pulsa, bayar cicilan, cicilan motor, cicilan HP, cicilan isteri. Ada cicilan? Ada orang sekarang nikah cicilan. Bagi cicilan. Maksudnya banyak hutang namanya. Saya sebutkan cicilan isteri. Bayar cicilan, bayar sini, bayar situ. Habis 5 juta. Zakat belum keluar. Berarti tidak ada wajib zakat. Zakat uang yang tersimpan, bukan uang yang dipakai. Makanya mengapa ada zakat? Supaya kita belajar jangan suka simpan. Kalau suka simpan berarti hati-hati ada zakat. Dan zakatnya berapa? Hanya 2,5%. Tidak ada artinya sebenarnya. Berarti kalau dalam 1 juta berapa 2,5%? 20? Tidak ada artinya 25.000. Sekali makan 25.000. Subhanallah, begitu mudahnya untuk melaksanakan zakat. Bulan kedua, dari hasil gaji 5 juta, alhamdulillah masih ada simpanan 2 juta. 3 juta sudah dipakai. Belanja, buat ini, bantu orang tua, ini. Bukannya masih ada. Belum wajib zakat. Bulan ketiga, ada lagi tersisa dari gaji 1 juta. Sama bulan kemarin berarti 3 juta. Belum wajib zakat. Sampai lewat 1 tahun. Hitungannya bukan tanggal 1 Januari selesai 12 bulan Desember. Bukan. Hitung 1 tahun dari mulai anda terima gaji. Anda terima bulan Ramadan, pertama gaji, berarti zakatnya jatuhnya bulan Ramadan yang akan datang. Anda terima bulan Maulid gaji pertama, berarti jatuhnya zakat bulan Maulid tahun yang akan datang. Pas bulan Maulid tahun yang akan datang, kita cek tabungan saya selama 1 tahun berapa yang tersisa. Aduh, yang tersisa cuma 100.000. 1 bulan ada yang masih simpan, bulan berikutnya datang satu musibah, habis uang kita. Bulan ketiga, alhamdulillah terkumpul banyak lagi. Bulan yang keempat, istri masuk rumah sakit, habis biaya operasi. Ini. Akhir tahun, yang cuma tersisa di tabung rekening kita, cuma 100.000. Berarti tahun itu tidak ada zakat. Faham? Jadi ada 2 hal yang harus diperhatikan. Nisab mencukupi harta yang kita miliki. Yang kedua, lewat 1 tahun. Ada orang simpan uang, alasannya mau beli rumah. Kalau sudah lewat 1 tahun dan belum beli rumah, wajib zakat. Karena itu uang simpanan, tabungan. Beli rumah, beli tanah, buat beli mobil. Saya mau haji, bayar zakat. Karena belum haji, uangnya masih di tabungan. Saya niat mau nikah, saya kumpul uang, akhir tahun wajib zakat. Tapi kalau sebelum selesai akhir tahun, kita sudah pakai buat nikah, berarti tidak ada zakat. Tapi jangan bikin diri bintar-bintar sama Allah. Simpan-simpan pas mau akhir tahun, langsung mau nikah. Biar dah zakat katanya. Aduh, keberatan 2,5%. Makanya jamaah sekalian, Allah mengajak kita semua berbisnis sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ayo mari kita sama-sama. Sebaik-baik amal, sadaqatun jariyah. Saya kasih usulan, bukan karena program kami, tapi dimanapun anda punya kesempatan untuk bisa menwakafkan sesuatu, jangan tunda-tunda. Walaupun
sederhana, walaupun semeter, walaupun satu Quran, walaupun apa saja. Tapi wakaf sudah lillahi ta'ala. Beda sama sedekah biasa. Kalau Jumatan, kita pas imam khutbah, kita isi kotak amal, itu kan sedekah hari Jumat, atau sedekah di jalan, atau sedekah anak yatim. Yang saya maksud wakaf. Wakaf seperti bangunan, masjid, tanah. Ini subhanallah luar biasa manfaatnya. Walaupun hanya semeter, Allah akan ganti luar biasa pahalanya di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan sedekah itu yang dimaksud akan menalirkan pahala di buku amal sampai hari kiamat. Kita masih hidup atau sudah meninggal, selama sedekah itu masih dipakai, akan menalirkan pahala buat kita. Sedekah termasuk salah satu amalan yang menjadikan buku amal kita tidak boleh tertutup. Padahal Rasul bersabda, kalau anak Adam meninggal dunia, buku amalannya tertutup, tidak bisa diisi lagi, kecuali dengan sedekatun jariyah, atau ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ulama meninggal dunia mewarisi ilmu, kaset, CD-CD-nya, buku-bukunya dipakai oleh masyarakat, dipakai oleh umat Islam. Selama beliau sudah meninggal, walaupun ratusan tahun, ingat sekarang buku Imam Syafi'i. Dari zaman berapa buku Imam Syafi'i? Di mana-mana dipakai. Kualitas pengikut Imam Syafi'i di dunia lebih banyak dari mazhab Hanafi, mazhab Hambali dan mazhab Imam Maliki. Hampir 60, 70, bahkan 80% sedunia pengikut Imam Syafi'i. Karunia luar biasa. Betapa besar pahalanya Imam Syafi'i. Ilmu-ilmunya masih dipakai sampai sekarang. Itu namanya ilmu yang bermanfaat. Yang terakhir, awaladin salihin yad'u lah. Anak yang salih yang mendoakan. Anak-anak kita yang kita berjuangkan, yang kita didik, mudah-mudahan ketika kita dipanggil oleh Allah duluan, anak-anak kita masih berkenan mendoakan kita. Okey, oleh kerana itu mari kita sama-sama menempatkan waktu dan kesempatan, dimanapun kita berkesempatan, silahkan untuk jangan lupa menwakafkan sesuatu yang insya-Allah bermanfaat buat kita di dunia dan di akhirat. Dan ketahuilah, sedekah itu bukan hanya manfaatnya menalirkan pahala sampai hari kiamat, tapi menghilangkan atau menjauhkan dari kematian mendadak, menselamatkan dari kematian buruk, melamatkan dari siksa neraka, membadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak hadis-hadis yang Allah sebutkan dan Rasulullah SAW sebutkan hadis-hadis yang sahih, manfaat daripada sedekah, menjadi sebab ampunan dosa, membadamkan kemurkaan Allah, menjaminkan husnul khatimah, melamatkan kita dari kematian buruk, melamatkan kita dari kematian mendadak, menyembuhkan penyakit. Menyembuhkan penyakit. Kalau kita punya penyakit lama tidak sembuh-sembuh, berobat sana sini, coba dengan sedekah dan yakin, subhanallah sembuh. Apalagi kalau saat bersedekah, berdoa, ya Allah, aku mohon dengan berkah sedekahku ini, sembuhkan penyakit orang tuaku. Ya Allah, dengan berkah sedekah ini, sembuhkan penyakitku. Ya Allah, dengan berkah sedekah ini, ya Allah, kabulkan hajatku. Wallahi dahsyat amalan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga pertemuan ini membawa berkah buat kita semua. Semoga ilmu yang kita sama-sama belajar mudah-mudahan menjadi ilmu bermanfaat. Jangan lupa simpan surah As-Saff ayat 8, 9, 10, 11 dan 12. Mudah-mudahan menjadi pelajaran buat kita semua. Sama ayat surah 35 ayat 45. Mudah-mudahan insyaAllah juga menjadi bermanfaat buat kita semua. Allahumma ighfir lana walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, selamatkan saudara kami di negara Palestina. Ya Allah, berikan kemuliaan untuk saudara kami di Palestina. Ya Allah, bebaskan Masjidul Aqsa dan semua kalangan umat Islam di sana, ya Allah. Ya Allah, tolonglah saudara kami di Palestina, tolonglah saudara kami di Yaman, tolonglah saudara kami di Rohingya, tolonglah saudara kami di Iraq, dan tolonglah saudara kami, ya Allah,
dimanapun berada mereka ya Dzal Jalal wal Ikram. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Ya Allah, berikan kepada kami kemuliaan dunia akhirat. Berkahi rizki kami, berkahi umur kami, berkahi ibadah kami. Terimalah segala amal ibadah kami, maafkan kekurangan kami, tutupi aib-aib kami, ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, aku mohon untuk semua yang hadir, selepas majlis ini masing-masing pulang sudah diampuni segala dosanya, disucikan hatinya, dibersihkan jiwanya, diselamatkan setiap langkah-langkahnya. Atas izin-Mu ya Allah, kami sama-sama berkumpul di majlis ini. Atas izin-Mu ya Allah, berilah kepada kami kemuliaan, sama-sama kumpul kembali di dalam surga-Mu ya Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat yang sudah subscribe. Semoga diberikan kesehatan dan keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.